Selamat siang guys, aku habis mengajar problematika notaris ya di MKN Universitas Islam Sultan Agung. Nah ini aku mau menanggapi tim Mabes Polri tim Lapor Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Juhandi. Ini saya mau kasih tahu, dia itu seangkatan sama Kapolri Sigit, jadi angkatan 91 ya. Aku nggak bicara independen atau apa, sudah tahulah kalian arahnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah memeriksa sekitar 6 atau 7 apa itu namanya kawan-kawan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mereka sudah berada di Solo hampir sekitar 1 bulan. Kemudian kita hubungkan dengan Jakarta. Nah, dari pernyataan ini jelas ya guys, itu sudah disiapkan itu. Orang laporannya Pak Jokowi baru 14 April kok ya, bersamaan sidang mediasi pertama, kok tiba-tiba mereka sudah mengirim tim ya. Jadi nampaknya ini banyak disinyalir banyak orang, beberapa pakar itu menyayangkan harusnya Jokowi, polisi itu tidak mengandalkan kekuasaan, tapi coba menghormati hukum. Apa? Biarlah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan dulu. Nah ini sepertinya kan muara ini mau diselesaikan lewat laporan di Polda Metro. Dan anehnya, sebelumnya sudah dilaporkan tentang dugaan ijazah palsu ini oleh Egy Sujana ya, dan kawan-kawan di Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024. Nah, itu tak kunjung diperiksa, tapi tiba-tiba laporan Jokowi 14 April sudah diperiksa dan sudah begitu banyak orang. Oke, kita analisa. Pertama, kenapa tidak ada second opinion? Pernyataan saya ini penting mengingat ada distrust kepada kepolisian dari sebelum Rambo ya, bahkan ketika masih Pak Susno Duaji itu ditersangkakan pun kan sudah banyak orang mempertanyakan independensi dari tim independen yang dibentuk oleh polisi yang notabene anggotanya polisi semua itu saat itu ya. Kemudian kita juga melihat kenapa yang diwawancara itu teman-teman Pak Jokowi, kenapa bukan orang yang kontra atau orang lain yang meragukan. Jadi kan aneh, ini kan semacam pembelaan perdata dibawa ke pidana ya. Kemudian sejauh ini tidak pernah ditunjukkan mana yang ijazah asli. Andai kata itu benar ada, kenapa kenapa berlarut-larut sekian lama? Dan andai kata itu benar ada, maka berarti yang membuat keributan itu bukan pelapor, bukan penggugat, tapi ya Pak Jokowi sendiri yang membuat keributan itu. Kemudian yang ketiga, yang ini saya sampaikan, mestinya di tengah distrust kepada polisi itu harus ada second opinion dari lapor yang independen, dan setidaknya ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada mereka. Satu, apakah format ijazah pada tahun 1985 seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah format itu baku? Artinya kalau baku semua yang lulus pada kurun waktu itu tentu bentuk ijazahnya sama. Ya, ini kan perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, perolehan gelar itu seperti apa? Kan tidak mungkin hanya meneliti ijazahnya sah. Karena perolehan gelar itu dimulai dari 3 pendidikan ya, kemudian penelitian dan pengabdian. Apakah 3 itu sesuai? Skripsinya tentu harus kita lihat di mana skripsi, KKN-nya tentu harus dilihat KKN-nya di mana. Jadi tidak semudah yang mereka bayangkan. Lalu kalau benar ini nanti ijazahnya asli, ijazah itu tetap harus diuji di pengadilan. Jadi nggak bisa hanya mengatakan berdasarkan pemeriksaan polisi, lapor polisi, maka ijazahnya sah dan semua perkara selesai Jokowi tersangka. Sama sekali tidak. Justru menurut saya, tindakan yang memaksakan harus selesai di Polda Metro seperti yang diucapkan oleh para pengacara Pak Jokowi, itu menandakan ketakutan yang amat sangat. Saya justru berubah sekarang. Strategi saya sebenarnya menunggu biar peradilan negeri Surakarta ini cantik. Sekarang sudah berubah, Jogja sudah ada gugatan, sebentar lagi juga akan kita susul di Ponorogo, sebentar lagi akan kita susul di Madura. Pokoknya di tempat-tempat yang pernah didatangi dan di mana di situ janji-janji itu ada, akan kita ajukan namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi sekali lagi,
Jangan takut, tetaplah menjadi orang kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Merdeka!